Eskatologi dapat dibagi ke dalam dua macam atau dua jenis. Eskatologi dapat dibagi ke dalam dua macam atau dua jenis. Yang pertama, dapatlah kita sebut sebagai eskatologi individual atau eskatologi pribadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah masing-masing pribadi rupanya akan memiliki masa depan. Masing-masing pribadi akan memiliki hal yang terakhir. Kapankah itu? Ketika seseorang mati. Saya sebagai seorang pribadi, masa depannya salah satunya adalah kematian. Maka ketika saya nanti tiba pada saat kematian itu, disitulah saya mengalami eskatologi individual, pribadi. Saya sebagaimana manusia lainnya itu akan mengalaminya. Secara universal, secara keseluruhan. Semua orang pasti mati. Semua orang pasti mati. Mati di situ seperti yang sudah pernah kita bicarakan di video sebelumnya. Mati dalam pengertian keterpisahan unsur yang fisik dan non-fisik. Tubuh dan roh. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Bapa si pencipta. Semua orang akan terpisah unsur fisiknya dan unsur non-fisiknya. Tidak peduli dia orang percaya Yesus atau tidak. Saya kutip di sini Pengkhotbah pasal 2 ayat 16. Saya bacakan begini bunyinya. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Ini salah satu ayat tulisan si Pengkhotbah yang diyakini banyak sarjana Kristen adalah Salomo. Tidak ada yang membedakan orang berhikmat dan orang bodoh. Orang yang satu dengan orang yang lain dalam hal sama-sama akan mengalami eskatologi individual, kematian. Kecuali kita hidup hingga kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Ini seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita semua akan mengalami kematian fisik itu kecuali kita rupanya masih hidup ketika Kristus datang kali kedua. Apa yang terjadi? Begini bunyinya menurut tulisan Paulus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jangan salah paham maksud Paulus, seolah-olah bertentangan dengan pengkhotbah. Yang Paulus maksudkan adalah ketika tiba masanya, Kristus datang kali kedua untuk mengakhiri dunia ini, dan di antara manusia itu masih ada yang hidup, belum mengalami kematian fisik tadi, maka mereka akan diubahkan. Itu maksud Paulus di situ. Sekarang eskatologi yang kedua dapatlah disebut eskatologi umum. Ini macam yang kedua. Disebut umum kenapa? Karena bukan lagi bicara mengenai masa depan orang per orang, pribadi-pribadi, maupun individu-individu, melainkan keseluruhan dunia ini, alam semesta ini, akhir sejarah dunia, alam semesta, langit dan bumi. Semua ini akan ada akhirnya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, firman Tuhan. Artinya apa yang sekarang kita lihat, dunia yang sekarang kita lihat, langit, awan, hujan,
tanah, lautan, persawahan, matahari, bulan, bintang, dan semua keindahan dunia yang sekarang ada kita lihat, tidak kekal selamanya. Itu akan berlalu. Itu akan memiliki hari akhirnya. Maka disebutlah itu eskatologi umum, akhir dari sejarah dunia ini. Kapan itu terjadi? Serempak ketika Yesus datang kali kedua. Itulah eskatologi umum. Orang per orang sudah mengalami eskatologi pribadi, banyak generasi demi generasi sudah berlalu, sudah pada meninggal. Masing-masing mengalami itu. Akan tiba saatnya bukan lagi orang per orang yang mengalami, tapi seluruh dunia. Sehingga itulah yang disebut eskatologi umum, termasuk alam semesta ini habis. Sekarang kita coba periksa dua macam konsep hidup manusia soal kematian. Gambar yang pertama ini cincin. Ada yang berpikir bahwa konsep hidup manusia itu konsep cincin. Ini tidak biblikal. Ini tidak sesuai dengan apa yang dicatat di Alkitab. Mereka memahami bahwa manusia itu konsep hidupnya seperti lingkaran yang akan berputar terus sehingga muncul istilah reinkarnasi. Kembali menjadi daging, kembali menjadi daging, kembali menjadi daging. Mati, lahir lagi menjadi daging yang baru. Mati, lahir lagi menjadi daging yang baru. Beberapa tokoh yang kenamaan Plato dan Stoa termasuklah yang menerima konsep ini. Tetapi konsep di Alkitab adalah seperti garis lurus yang tampak di layar ini. Garis yang ada awalnya, ada akhirnya. Artinya apa? Ada ujungnya, sebagaimana ada pangkalnya. Ada ujungnya sebagaimana ada pangkalnya. Itu sebabnya dalam Mazmur dapat kita temukan ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu punya batasan umur. Dia punya batasan umur. Apa kata si penulis Mazmur di sini? Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Itulah yang dipahami si pemazmur. Batasan umur manusia itu ternyata ada. Tulisan Musa di pasal 90. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ada batasnya. Sehingga ada tanggal kelahiran. Ada nanti tanggal kematian. Tanggal kelahiranlah yang dilihat orang lalu dirayakan hari ulang tahunnya. Disitulah dia disebut sebagai lahir ada. Lalu ketika dia sudah mencapai batas hidupnya di dunia ini, meninggallah, diingatlah hari kematiannya. Memang ada kemudian garis putus-putus untuk menunjukkan kekekalan manusia untuk masa depan. Tapi dalam konsep hidup di dunia ini, manusia dibatasi oleh umur. Mati hanya sekali, Ibrani 9 ayat 27. Lalu dihakimi. Tidak ada konsep lingkaran, berulang-ulang mati, hidup, mati, hidup, mati, lahir, mati, lahir. Tidak ada. Meski demikian, dalam konsep Alkitab, kematian bukan pembinasaan. Bahwa kita percaya setelah garis ujung klimaks yang berikutnya ini akan ada garis putus-putus. Artinya putus-putus. Kenapa putus-putus, Pak? Karena kekekalan tidak dapat lagi diukur. Bersama Tuhan atau di luar Tuhan, bersama Bapa di surga atau binasa di neraka dengan iblis dan pengikutnya. Dalam Alkitab, hidup terus berlanjut setelah kematian tubuh, baik untuk orang yang diselamatkan maupun yang tidak diselamatkan. Tinggal kita yang hidup di dunia ini sekarang, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan nantinya di masa depan hidup bersama Tuhan atau di luar Tuhan? Tuhan berkati kita sekalian.